Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pondok Bandung Sari. Kali ini kami akan menceritakan biografi Kiai Masyuri bin Kiai Haji Ma'ruf. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Kiai Masyuri bin Kiai Haji Ma'ruf lahir dari istri pertama yaitu Nyai Kasminah binti Pawiro. Beliau lahir pada tahun 1908 Masehi dan tumbuh di kalangan para ulama. Awalnya beliau belajar pada orang tuanya sendiri kemudian melanjutkan rihlah ilmiahnya di pesantren Tebu Ireng Jombang yang diasuh Kiai Haji Hashim Asari dalam kurun waktu yang lama. Kiai Masyuri pernah tirakat dengan mencampur nasi yang dimasak dengan butiran kerikil, bukan karena tidak punya biaya, tapi karena demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah dari Tebu Ireng, Kiai Masyuri menuju pesantren Krapyak Yogyakarta yang diasuh Kiai Munawir untuk menghafalkan dan memperdalam ulumul Quran. Ternyata di sana beliau malah diminta untuk mengadakan pengajian kitab Syar'i Ibn Aqil. Di Krapyak Kiai Masyuri bertemu dengan Kiai Arwani Amin Kudus dan mereka berdua saling bertukar ilmu. Kiai Masyuri belajar ilmu Al-Quran kepada Kiai Arwani, sebaliknya Kiai Arwani belajar kitab kepada Kiai Masyuri. Usai menimba ilmu di pondok pesantren tepatnya pada tahun 1937 Masehi, beliau mempersunting Nyai Munawaroh binti Ka'asmuin. Walhasil ayah beliau yaitu Kiai Haji Ma'ruf menikahi Nyai Juminah yaitu ibu dari Nyai Munawaroh sebagai istri kedua setelah Nyai Kasminah wafat, sedangkan Kiai Masyuri menikahi Nyai Munawaroh, putri dari Nyai Juminah, atau dalam istilahnya, ayah mendapatkan ibu dan anak mendapatkan anak. Gawan, Jawa. Pernikahan Kiai Masyuri dengan Nyai Munawaroh membuahkan seorang putri bernama Nyai Mufidah. Kiai Masyuri masih mempunyai 3 teman di Tebu Ireng yang berasal dari kabupaten yang sama. Mereka adalah Kiai Haji Abdul Karim dari Selo Tawangharjo, Kiai Sidik dari Kalirejo Wirosari dan Kiai Rusdi dari Engrebo Timur Purwodadi. Dengan semangat dan keberanian untuk mengembangkan ilmu, Kiai Masyuri mengajak mereka bertiga untuk berjuang dan mendirikan madrasah di Bandung Sari. Bahkan beliau menawari saat tiba waktunya menikah, Kiai Masyuri akan menikahkan mereka dengan kerabat-kerabat dekatnya. Akhirnya Kiai Masyuri berhasil memboyong mereka pulang dan berdirilah madrasah bernama Riyad Lotus Syuban untuk tingkat dasar dan Mualimin untuk tingkat lanjutannya dengan dukungan kiai yang lain. Kiai Masyuri adalah orang yang pertama kali hafal Al-Quran di Kabupaten Grobogan. Kealiman beliau mendapat apresiasi dari pemerintah sehingga beliau diundang untuk diwisuda di alun-alun Purwodadi. Pada saat pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 Masehi pesantren sempat vakum dan madrasah terhenti kegiatan belajarannya sampai hanya tersisa 5 santri. Setelah situasi kondusif kegiatan pesantren dan madrasah mulai berangsur-angsur pulih. Kiai Masyuri mampu menarik minat generasi muda untuk menekuni ilmu agama melalui metode klasikal dan tradisi musyawarah. Mereka merasa cocok dan ingin masuk pesantren agar bisa mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan beliau. Hal itu mengakibatkan para santri tidak tertampung lagi sehingga dibangunlah gedung madrasah yang baru di belakang Masjid Jami, Baitussalam yang berlangsung sekitar 5 tahun sampai selesai tahun 1955 Masehi. Pada tahun itu Kiai Masyuri menikahkan putrinya yaitu Nyai Mufidah dengan Kiai Muslih dari Selojari. Pada tahun berikutnya Kiai Masyuri mendirikan pesantren Putri Al-Ma'ruf yang terletak di belakang dalam beliau. Pada tahun 1958 Masehi Kiai Masyuri meresmikan nama Pondok Al-Ma'ruf untuk mengenang jasa Kiai Haji Ma'ruf yang mempersatukan pesantren-pesantren di Bandung Sari, setelah melewati permusyawarahan yang panjang, sekaligus memperingati setengah abad pondok pesantren, yang diisi oleh Kiai Haji Abdul Malik Demak dengan dihadiri banyak kiai dan pejabat termasuk Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji Abdul Hadi Langitan Tuban dan Bupati Grobogan. Kiai Masyuri pernah hendak dijadikan menantu Kiai Haji Hashim Asyari karena kealiman beliau. Kealiman nahwu dan sorof beliau diakui oleh Kiai Haji Hashim Asyari. Kiai Haji Hutlori Tegalrejo Magelang adalah salah satu murid Kiai Masyuri di Tebu Ireng. Beliau pernah sowan kepada Kiai Masyuri di Bandung Sari dengan membawa mobil sedan. Ketika ada Muktamar ke-23 di Magelang,
Kiai Haji Hutlori menyambut Kiai Masyuri yang saat itu menjadi tamu undangan. Kiai Masyuri merupakan sosok yang berakhlakul karimah yang dicintai semua lapisan masyarakat termasuk dari lingkungan Kiai, tutur katanya halus dan sanggup menjadi poros para santri. Beliau seorang alim alamah, ahli Al-Quran, qiraatan wamanan, pengajar yang giat. Tafsir, fikih dan tauhid menjadi wiridannya. Tafsir Jalalain selalu beliau hatamkan tiap tahun dan Fathul Qorib tidak pernah lepas dikaji sampai beliau meninggal. Cara beliau membaca kitab sangat teliti dan enak. Belum sampai isi kitab dijelaskan banyak santri yang sudah paham. Kiai Masyuri sering mengajar di dalam masjid. Beliau mulai mengajarkan kitab pada bulan Syawal dan menghatamkannya di bulan Ramadhan. Kiai Masyuri menggunakan sebagian besar waktunya untuk kegiatan belajar mengajar terutama setiap kali selesai sholat maktubah, hanya sedikit saja yang digunakan untuk istirahat. Di antara kesibukan beliau yaitu pengajian Al-Quran setelah subuh, Ihya Ulumuddin pada jam 9 pagi, dan Fathul Qorib setelah asyar. Setiap Ramadan setelah tarawih beliau selalu mengaji kitab Al-Barjanji. Sepanjang hidup Kiai Masyuri dicurahkan untuk mengabdi padi ilmu. Pada zaman Kiai Masyuri pesantren Bandung Sari tersohor dengan sorofnya. Saat pesantren-pesantren lain belum diajarkan kitab Kailani dan Marohil Arwah, di pondok pesantren Bandungari sudah dikaji. Beliau yang merintis kegiatan wajib tasrif Qiyas setelah maghrib bagi semua santri di pesantren Al-Ma'ruf. Keistiqomahan Kiai Masyuri sangat kuat. Kewajiban berjamaah 5 waktu beserta wiridannya sangat ditekankan. Beliau tidak pernah mengeluh kepada seorang pun saat sakit. Kiai Masyuri adalah orang yang disiplin dan sangat memperhatikan santrinya. Beberapa kali Kiai Masyuri keliling pondok di waktu malam, para santri pun secepatnya masuk kamar saat melihat beliau. Kiai Masyuri rajin membangunkan para santri untuk sholat subuh. Meskipun hanya dengan berjalan, para santri langsung terbangun. Jika ada santri yang telat berjamaah, ditazir mengambil pasir atau menimba air. Suatu ketika ada santri meminta izin jalan-jalan saat liburan. Beliau melarangnya dengan dawuh, "Lapo dolan-dolan?" Tanya beliau. Di antara nasihat Kiai Masyuri yaitu, hasil sobrun waroan adaban, da'awim saharon tajidil amala, artinya, lakukanlah kesabaran, wirai akhlak terpuji, manfaatkanlah waktu malammu, niscaya kamu akan meraih cita-cita. Di antara nasihat beliau yang lain yaitu, sopo seng ngaku dadi santriku ora keno gundulan neng tempat umum. Adabul alim wal muta'alim gak keno ditinggalno sebab kitab iku karangane guruku kurung buka KH Hashim Asyari. Kiai Masyuri kurang suka dengan orang yang terlalu rajin puasa. Beliau mempunyai hubungan baik dan dekat dengan para ulama. Adapun orang-orang alim yang sering mengunjungi beliau adalah Kiai Madan Jagalan, Kiai Dimyati dari Pulau Sirahan, Kiai Rohmat Kradenan, Kiai Arwani Amin Kudus, Kiai Baidowi Lasem, Kiai Zubair dari Engreksosari Salatiga, Kiai Haji Abdul Hadi Langitan Tuban, Kiai Haji Asnawi Kudus dan Kiai Haji Hambali Kajen. Rumah Kiai Masyuri sangat banyak. Di antaranya yaitu, sekitar tahun 1951 Masehi banyak ulama, yang ditawan oleh golongan PKI. Semua ulama, tadi dimasukkan dalam gerbong kereta api dan rencananya akan dibakar, tapi berkat kedatangan beliau, tiba-tiba semua ulama, yang ditahan tadi tidak jadi dibakar dan akhirnya dibebaskan. Suatu ketika saat di Tebuireng Kiai Masyuri mendapatkan tugas mengaji dari Kiai Haji Hashim Asyari untuk mengaji di pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang yang diasuh oleh El Kiai Haji Bisri Syamsuri. Saat dijemput santri Denanyar dengan menggunakan motor besar sejenis Harley Davidson, beliau tidak mau dan santri tersebut disuruh kembali ke pondok. Setelah santri yang hendak menjemput beliau sudah sampai pondok, ternyata Kiai Masyuri sudah di sana lebih dulu. Ketika Kiai Masyuri sekeluarga bepergian naik delman yang rencananya akan naik kereta api, rombongan beliau baru sampai desa Pendem dan kereta apinya sudah kelihatan di desa Kedung Kendil. Dalam keadaan normalnya, pasti beliau sudah ketinggalan kereta api, tapi tiba-tiba rokok yang beliau hisap dimatikan kemudian laju kereta api pun melambat.
Setelah rombongan beliau sampai di stasiun transit, sekarang, lokasinya tepat berada di depan Pasar Truwolu, dan semuanya naik kereta api. Beliau duduk sambil menyalakan rokok yang dimatikan tadi. Barulah kereta apinya bisa berjalan kembali. Suatu ketika ada seorang santri dititipi uang 10.000 rupiah oleh ayahnya untuk diberikan kepada Kiai Masyuri. Dia menaruhnya di dalam songkok. Ketika sampai di pesantren entah karena lupa, santri tersebut tak kunjung memberikannya. Saat Kak Kiai Masyuri bertemu dengannya, beliau berkata, "Cung, jal aku utangi duit 10.000. Santri tersebut baru ingat titipan itu dan segera memberikannya kepada Kiai Masyuri. Beliau juga pernah ditumpahi air kopi oleh Kiai Haji Kolil Bangkalan. Meskipun sudah sepuh, Kiai Masyuri ketika mengaji tidak memakai kata mata sebagai alat bantu untuk membaca tulisan. Hal ini banyak ditiru oleh para Kiai Bandung Sari termasuk Kiai Haji Muhajirin dan Kiai Musyafa. Kiai Masyuri menjelaskan supaya penglihatan tajam harus mudawamah wutlu, selalu suci, dan membaca Al-Quran setelah sembahyang. Duka menaungi pondok pesantren Al-Ma'ruf karena pada Senin Pon, 23 Syawal 1382 Hijriah, atau bertepatan tegel tanggal 29 Maret tahun 1963 Masehi, Kiai Masyuri dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta. Saat itu muncul hujan debu karena letusan Gunung Agung di Karangasem, Bali. Sebelum wafat, Kiai Masyuri berwasiat bahwa urusan ke depannya, pesantren diserahkan kepada Kiai Muhammad Musli sedangkan madrasah diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Karim dibantu Kiai Kastolani, Kiai Muhammad Soleh, Kiai Syamsuddin, Kiai Basyaridin, Kiai Nawawi, Kiai Munawir dan para kiai yang lain. Demikianlah biografi singkat Kiai Masyuri. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.